مرحبا أهلا النوادي. Waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya sholat disebut di sini karahat tahrim. Dia hukumnya bukan haram murni tapi makruh yang mendekati haram. Jadi ada waktu-waktu sholat yang kita dilarang sholat di waktu tersebut. Itu diistilahkan dengan karahatut tahrim. Jadi makruh itu ada dua, ada karahatut tanzih, ada karahatut tahrim. Apa perbedaannya? Di sini di catatan kakinya, karahatut tahrim taqtadil ithma kasolati fil awqatil khamsati. Makruh yang haram itu bisa menyebabkan dosa. Sekalipun hukumnya makruh, tapi kalau dilakukan bisa menyebabkan dosa. Itu namanya karahatut tahrim. Adapun makruh yang tanzih, la taqtadil ithm, tidak menyebabkan dosa kalau dilakukan. Kalau dalam ilmu fikih kan disebut ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Apa-apa yang dilakukan diberikan pahala ketika apa-apa yang diberikan pahala ketika meninggalkannya, makruh. Tapi kalau melakukan tidak terkena sanksi dosa. Itu yang dimaksud karahatu tanzih, makruh tanzih. Nah, salat pada waktu-waktu yang makruh, pada waktu-waktu yang makruh itu dia mendekati dosa. Seperti sholat ba'diyah asar. Ba'diyah asar kan tidak ada, dia sholat. Itu karahatu tahrim, makruh yang mendekati haram. Taqtadil ithma, bisa menyebabkan dosa. Tapi kalau misalnya di sini dikatakan katanaffuli baina adhani sholati subhi wal iqamah ghaira nafilatil qabliyah, ada makruh tanzih, yaitu melaksanakan sholat sunnah di antara azan sholat subuh dan iqamah, tapi niatnya itu bukan sunnah qabliyah, sholat saja begitu. Itu makruh, tapi makruh tanzih, karahatu tanzih. Kalau sholat sunnah fajar sudah diterangkan ya, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Imam Ghazali dan beberapa ulama mengatakan dia sholat yang independen, sholat yang tersendiri. Dia bukan qabliyah subuh. Dia 2 rakaat ketika fajar muncul, sholat sunnah fajar namanya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ya sholat sunnah fajar itu sama dengan qabliyah subuh, tidak ada bedanya. Jadi ada 2 pendapat. Dan ini kasus yang sama dengan sholat duha. Sholat duha dan sholat asyuruk atau sholat al-isyraq, sholat ketika matahari terbit 16 menit kata Habib Zain bin Smith setelah matahari terbit. Itu sebagian ulama mengatakan yaitu sholat duha. Sholat duha ya sholat syuruk ya sholat duha, sama, huwa. Tapi pendapat kedua mengatakan tidak. Sholat duha itu sholat yang tersendiri, sholat syuruk juga sholat yang tersendiri. Bagaimana cara menyikapi? Ya silakan pilih saja, yang penting sholat. Jangan sibuk sholat fajar yang berkelahi sholat fajar, berkelahi sholat syuruk, sholat subuh yang wajib ditinggal. Karena kan begitu, berkelahi sesuatu yang hukumnya mubah atau hukumnya sunnah, tapi yang perintah wajibnya ditinggal. Walhasil prioritas yang wajib prioritas. Sunnah menyempurnakan. Kalau para fuqaha mengatakan ada kekurangan-kekurangan di sholat wajib kita itu, ya, dan itu pasti kita punya kekurangan ketika melaksanakan sholat wajib. Yang menambal luka-luka dan kekurangan di sholat wajib kita, sholat qobliyah ba'diyah kita itu. Makanya jangan juga ditinggal. Dia menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita.
Qobliyah, Ba'diyah. Ini satu keterangan yang sangat mudah difahami. Kita jujur saja, umat Islam dan saya pribadi juga waktu awal-awal itu bingung sholat yang waktu-waktu haram itu mana saja. Kadang-kadang bingung. Tapi di sini dibuat keterangan secara sistematis dan sangat mudah. Ya, beliau mengatakan di sini waktu-waktu yang dimakruhkan sholat itu ada 5. Ada 5 waktu yang makruh kita melaksanakan sholat. Thalathatun muta'alliqah bizaman. Yang 3 ini berkaitan dengan masalah zaman, masalah waktu. 3 waktu yang diharamkan atau dimakruhkan ini itu berkaitan dengan masalah zaman. Dan yang 2 wathnani muta'alliqani bil fi'l, berkaitan dengan perbuatan al-fi'l. Al-awqatu thalathatul ula al-muta'alliqatu bizaman. Waktu-waktu yang 3, yang pertama yang berkaitan dengan zaman, ya. Berarti yang pertama kan ada 5 nih. Yang 3 ini berkaitan dengan zaman. Waktu-waktu yang dilarang kita sholat sunnah atau melakukan sholat tertentu. Ada sholat-sholat nanti dibahas juga yang sebabnya mutaakhir, yang sebabnya mutakaddim, yang muqaranah, berbarengan, itu nanti ada keterangannya. Yang pertama berkaitan dengan waktu, yang waktu tersebut kita dilarang untuk sholat min tulu'i syams hatta tartafi qadra rumhin fi ra'yil aini mujarradati ay ma yusawi ya sitta asyara daqiqatan. Yang pertama di saat terbitnya matahari. Ini waktu, berarti waktu terbitnya matahari hingga dia terangkat seukuran tombak. Selama ini kita pahami seukuran tombak, padahal hitungan tombaknya bukan matahari seukuran tombak tingginya, bukan. Tombaknya ini hitungannya berapa? Di sini diterangkan tombak itu rata-rata 4 derajat dan 1 derajat 4 menit. Berarti dijumlahkan 4 kali 4 sama dengan 16 menit. Matahari waktu naik 16 menit. Setelahnya itu sudah masuk waktu dibolehkan sholat syuruk boleh. Sholat duha juga boleh. Sholat duha juga sudah boleh itu. Sholat duha. Kemudian dikatakan itulah waktu pertama yang makruh untuk sholat. Waktu matahari mau naik. Sampai kapan dia dilarang kita sholat? Sampai 16 menit dia sudah terangkat. Saat itu sudah boleh sholat. Nah. Waktu yang kedua minastiwa isyams hatta tazul wa muddatuhu qasirah jiddan fayahrumu iqa'u sholati fiha. Waktu kedua dilarang kita sholat matahari persis di tengah. Matahari di tengah. Namanya waktul istiwa. Waktul istiwa. Wal istiwa an takuna asy-syamsu fi wasatis sama. Yang namanya waktu istiwa adalah posisi matahari persis berada di tengah langit. Cuma kan itu hanya sebentar saja. Tidak lama waktunya, enggak lama dia sudah condong ke barat. Condong ke barat. Kecuali di hari Jumat, sekalipun matahari di tengah masih bisa kita sholat. Itu di luar hari Jumat, karena nanti kan berkaitan dengan sholat Jumat dia khusus di hari Jumat waktu istiwa kemakruhannya hilang. Tapi di hari-hari lain matahari di tengah itu makruh untuk sholat. Tapi ukurannya sebentar, nggak sampai 1 menit dia sudah bergeser. Gitu. Yang ketiga, waktu yang ketiga berkaitan dengan waktu yang haram yang ketiga, al-isfirar hatta tagruba. Menguningnya matahari selesai asar. Itu waktu yang makruh untuk sholat sunnah ya. Menguningnya matahari
hatta tagruba, hingga matahari tenggelam. Masuk waktu maghrib. Ada qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib ada. Tapi kalau pakai ucapan ulama gaul jadid, ada gaul qadim, ya. Kemarin kita bahas bahwa kalau gaul jadid itu justru cepat. Gaul qadim itu lama. Gaul qadim lama waktu maghribnya. Kita di Ternate pakai gaul jadid. Gaul jadid itu cepat waktu maghrib selesai. Matahari menguning fauka nahwi ru'usil jibal aliyah, ya, sehingga kita bisa melihat matahari itu dia berada di atas gunung yang tinggi. Kalau di gunung dia tenggelam. Kalau di laut lebih jelas lagi. Kalau di laut kita bisa lihat bundarannya tuh sampai dia masuk tenggelam. Ada di dalam tafsir, ya, orientalis menyerang Al-Quran karena Zulkarnain mengatakan bahwa matahari itu tenggelam masuk ke dalam lumpur. Ternyata diteliti, matahari tenggelam tidak masuk ke dalam lumpur. Berarti keliru ini ajaran Islam. Teori ajaran Islam menyatakan matahari tenggelam masuk ke dalam lumpur lewat ucapannya Zulkarnain. Ternyata ini bukan teori dalam agama kita. Itu kronologisnya. Zulkarnain waktu itu di hadapannya itu ada lumpur. Di hadapannya ada lumpur. Kemudian matahari tenggelam di hadapan beliau, ya. Beliau kelihatan seakan-akan masuk ke dalam lumpur. Beliau kasih kabar ke pasukan-pasukan, itu matahari tenggelam masuk ke dalam lumpur. Itu informasi pada waktu itu, bukan satu teori doktrin dalam agama yang menyatakan bahwa matahari itu tenggelam dalam lumpur. Tidak. Itu dibantah atas tuduhan orientalis. Ya, itu kisah ikhbarul al-qissah. Ikhbarul al-qissah. Kemudian waktu yang kedua berkaitan dengan perbuatan. Ba'da fili salati subhi hatta tatlu syams, yaitu setelah melaksanakan salat subuh, setelahnya itu tidak ada waktu untuk salat sunnah, ya. Tapi nanti kan kita bahas ada sunnah yang boleh dilakukan juga, tidak semua. Ada sebab yang awal, ada sebab yang akan datang, ada sebab yang berbarengan. Itu nanti dibahas pertemuan berikut. Yang kedua, ba'da fi'li sholatil asar hatta taghrub syams. Setelah melakukan salat asar, itu adalah dilarang melakukan salat sunnah hingga tenggelamnya matahari. Nah, ini beberapa keterangan. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut, masih membahas tentang waktu-waktu yang makruh. Ya. Lafaz haram di sini itu makruh, karahatu tahrim.